Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana Allah lah yang memberi kita kesehatan, taufik juga inayahnya, sehingga kita masih mendapatkan rahmat kasih sayangnya sampai sekarang, alhamdulillah. Tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum saya melanjutkan atau membicarakan apa yang akan saya terangkan atau saya terapkan, lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Ashikin dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Dan yang terhormat kepada dosen kami, dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Umum, Bu Aida Arini, dan yang terhormat kepada teman-teman kita semua, dan juga tak lupa yang terhormat yang kita banggakan orang-orang tua kita. Semoga kita semua mendapat rahmat dan kasih sayangnya. Di sini saya ingin memenuhi tugas salah satu komponen di mata kuliah Psikologi Umum dalam bentuk video ini, dengan berjudul Gaya Belajar. Jadi saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit berserta contoh-contohnya yang insya Allah akan bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman, dan untuk kita semua. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara atau metode yang paling efektif bagi seseorang untuk memahami, memproses, dan mengingat informasi. Setiap individu memiliki preferensi gaya belajar yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka menerima dan memproses informasi. Terhadap beberapa teori tentang gaya belajar, tetapi salah satu yang paling umum adalah model Prague yang mengidentifikasi 4 tipe utama gaya belajar. Yang pertama, visual. Yang kedua, auditory. Yang ketiga, reading atau writing. Dan yang keempat, kinesthetic. Baiklah, berikut dari penjelasan dan contoh dari masing-masing gaya belajar. Yang pertama, visual atau belajar dengan melihat. Orang yang gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, grafik, dan peta. Contoh yang pertama, menggunakan diagram alur untuk memahami proses kerja. Contoh yang kedua, membuat mind map atau peta konsep untuk mencatat ide. Contoh ketiga, menonton video tutorial atau belajar suatu topik baru. Yang kedua, auditory atau belajar dengan mendengar. Individu dengan gaya belajar auditory lebih mudah menyerap informasi melalui pendengaran, seperti ceramah, diskusi, dan audio recording. Contoh yang pertama, mendengarkan podcast atau rekaman kuliah. Kedua, berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Dan yang ketiga, membaca catatan-catatan keras atau menggunakan aplikasi text to speech. Lanjut, yang ketiga, reading atau writing, atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia membaca dengan menulis. Membaca dengan membaca atau menulis. Mereka yang memiliki gaya belajar ini lebih nyaman dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks. Mereka suka membaca buku, artikel, dan membuat catatan.
Contoh yang pertama, membaca buku teks atau artikel untuk memahami materi. Contoh yang kedua, menulis ringkasan atau catatan dari materi yang dipelajari. Contoh yang ketiga, membuat daftar poin-poin penting atau menggunakan flashcards. Lanjut, yang keempat, kinesthetic atau belajar dengan melakukan. Apa itu? Orang dengan gaya belajar kinesthetic lebih suka belajar melalui praktik langsung, eksperimen, dan gerakan fisik. Contoh yang pertama, melakukan eksperimen atau proyek praktis untuk memahami konsep. Contoh yang kedua, menggunakan tangan atau tubuh untuk membantu mengingat informasi. Atau semisal belajar sambil berjalan-jalan. Contoh yang ketiga, mengikuti workshop atau pelatihan praktis. Penerapan gaya belajar di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, di sekolah. Buat teman-teman yang sekolah nih, siswa dapat menggunakan gaya belajar yang paling sesuai untuk mereka. Misalnya, siswa visual bisa menggambarkan peta konsep, sedangkan siswa auditori bisa mendengarkan rekaman belajar. Yang kedua, di tempat kerja. Nih buat teman-teman yang di tempat kerja nih. Karena karyawan bisa meningkatkan produktivitas dengan menggunakan metode belajar yang sesuai, seperti membaca laporan atau reading atau writing, atau juga menghadiri presentasi auditori. Yang ketiga, dalam kegiatan harian. Wah, ini semua orang pasti punya kesehariannya. Apa itu? Melihat metode yang tepat untuk mempelajari hobi atau keterampilan baru. Misalnya menonton tutorial video visual atau mengikuti kursus langsung atau kinestetik. Memahami gaya belajar individu dapat membantu dalam menciptakan strategi belajar yang lebih efektif dan meningkatkan kemampuan memahami serta mengingat informasi. Bagaimana sih gaya belajar di kurikulum Merdeka ini? Kurikulum Merdeka yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Mereka dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang berarti memperhatikan gaya belajar individu dan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa cara gaya belajar diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mempelajari melalui pengalaman langsung dan proyek praktis yang cocok untuk gaya belajar kinestetik. Siswa dapat terlibat dalam kegiatan dan memerlukan kolaborasi, eksperimen, dan pembuatan produk nyata. Contoh yang pertama, proyek sains di mana siswa melakukan eksperimen untuk memahami konsep ilmiah. Dan contoh yang kedua, proyek seni dan kerajinan yang melibatkan perbuatan karya seni. Yang tadi pembelajaran berbasis proyek. Sekarang yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan ini mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka yang dapat menarik bagi berbagai gaya belajar. Siswa diajak berpikir kritis untuk bekerja sama dalam menemukan solusi. Contoh yang pertama, studi kasus lingkungan yang menantang siswa untuk menemukan solusi untuk populasi lokal. Contoh yang kedua, skenario bisnis yang mengharuskan siswa merancang strategi pemasaran. Lanjut ke nomor 3, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memberikan berbagai alat yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya, Flashstream Learning dapat menyediakan video visual, podcast, auditory, text reading atau wording, dan simulasi interaktif kinestetik. Contoh yang pertama, menggunakan aplikasi pendidikan untuk belajar matematika. Permainan interaktif.
Contoh yang kedua, menonton video penjelasan untuk topik sejarah. Dan yang keempat, lanjut keempat nih, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan individu siswa. Guru dapat menggunakan berbagai metode untuk merekomendasi berbagai gaya belajar ini di kelas. Contoh yang pertama, memberikan pilihan kepada siswa untuk membaca teks, menonton video, atau mendengarkan audio sebagai cara untuk mempelajari topik baru. Contoh yang kedua, mengizinkan siswa untuk memilih cara mereka mengekspresikan pemahaman mereka, seperti membuat presentasi, menulis esai, melakukan demonstrasi praktis. Yang kelima, pembelajaran berbasis tematik. Pendekatan tematik mengintegrasikan berbagai mata pembelajaran ke dalam satu tema yang menarik dan relevan, memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara disiplin, ilmu, dan belajar secara lebih holistik. Contoh, tema tentang air yang mencakup pembelajaran sains tentang siklus air, pembelajaran biografi tentang sumber daya air, dan pembelajaran seni tentang lukisan pemandangan air. Yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu siswa mengembangkan bakat dan minat mereka sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Contoh yang pertama, klub debat untuk siswa dengan gaya belajar auditori. Yang kedua, klub fotografi atau seni untuk siswa dengan gaya belajar visual. Kesimpulannya, dengan pendekatan yang fleksibel dan berpusat pada siswa, kurikulum Merdeka memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun dari pembahasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.